Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi di dalam renungan malam saat ini 17 September 2020. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan mengenai kaki yang diberkati Tuhan. Saudara, di dalam pola tabernakel, kaki ini bersinggungan atau bersesuaian dengan pintu gerbang bait suci Allah atau pintu gerbang tabernakel. Saudara, kemudian dalam kehidupan kita sebagai manusia dari lahir hingga nanti akhir hayat, bahkan sekiranya kita menjadi mempelai wanita anak domba Allah, kita menjadi jemaat yang akan diungsikan kemudian diangkat ketika Tuhan Yesus datang, maka kita diberi sepasang kaki sejak kita lahir sampai nanti Tuhan datang, ataupun kalau yang tidak menjadi mempelai ya sampai ketika nanti dipanggil Tuhan. Saudara, jadi kaki ini merupakan anggota tubuh yang sangat penting, saudaraku, di mana orang yang berpikiran sehat pasti tidak akan mengizinkan kakinya ditukar dengan uang senilai mungkin puluhan juta, puluhan miliar, bahkan sekalipun itu nggak akan boleh. Jadi organ tubuh kita ini sangat mahal harganya. Apalagi kaki yang menopang gerak kita, yang membawa langkah-langkah hidup kita. Saudara, sebagai orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan menjadi bait suci Allah, kita hidup sebagai bait suci Allah, langkah-langkah kaki kita harus selalu terarah kepada kegiatan-kegiatan yang benar. Langkah-langkah kaki kita harus mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang suci, benar, kudus, dan mulia. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara diberikan sepasang kaki oleh Tuhan, yang itu sudah saudara miliki sejak lahir, maka gunakan kaki itu untuk membawa saudara melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, dan yang kudus. Saudaraku, itulah kaki yang nantinya akan menjadi bagian dari bait suci Allah, yang layak untuk ditempati, untuk dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, di mana keseluruhan tubuh kita ini semuanya adalah bait suci Allah sesuai tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Saudaraku, jadi saudara, langkah kaki kita semua yang rindu menjadi mempelai wanita anak domba Allah, atau bahkan semua orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, hendaknya gunakan kakimu untuk melangkah, membawa badanmu, saudara, ini untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Jangan membawa kakimu melangkah ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang berdosa, ke tempat-tempat perjudian, ke tempat-tempat yang penuh dengan bergejolaknya hawa nafsu dunia. Saudara, kalau saudara ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, jemaat yang nanti diangkat oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus Kristus datang, saudara, pertama gunakan kakimu dengan benar untuk membawa saudara melangkah kepada segala macam kegiatan positif, bekerja yang baik, melayani Tuhan, giat melakukan segala sesuatu yang berdampak positif, benar, dan kudus. Itu akan berpengaruh baik untuk kehidupan kita dan juga orang lain. Saudara, saya beritahu saudara, di dalam kehidupan ini, seseorang itu kualitas moralnya juga bisa dilihat dari sikap kakinya. Saudara, perhatikan baik-baik. Orang yang memiliki kualitas moral yang kurang baik, maaf ya ini saudaraku, ini sikap kakinya pun nggak enak, saudaraku. Ketika makan di rumah makan, mungkin warteg ya, saudaraku, kebiasaan itu. Orang-orang yang memiliki karakter yang kurang begitu terdidik dan kurang begitu baik,
itu kakinya akan seenaknya saja, naik seenaknya saja, saudaraku. Tidak ada etika yang baik untuk menata kaki. Saya sebagai orang Jawa sangat mengerti, saudaraku, bahwa menata kaki, perbuatan kaki, langkah-langkah kaki ini sangat begitu penting di dalam adat istiadat Jawa, saudaraku. Kalau orang ingin menghadap raja, itu saudaraku, kakinya pun harus berlutut, saudaraku. Kalau ingin menghadap misalkan sultan, begitu saudaraku, kakinya itu harus berlutut, saudaraku. Para abdi dalem itu kalau menghadap sultan, saudaraku, memberikan sesuatu hidangan begitu, kakinya berlutut, saudaraku. Itu orang-orang yang punya moral baik, saudaraku. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki moral baik, saudara bisa lihat dimanapun itu, kakinya itu seenaknya saja di mobil, kakinya naik di dashboard, saudaraku. Sudah sering lihat seperti itu kan? Mobilnya padahal bagus, orangnya ganteng, cantik, tapi kakinya naik, saudaraku, ke dashboard. Nggak enak banget itu dilihat, saudaraku. Orang kaya juga, saudaraku, tapi kakinya itu naik, nggak enak dilihat, saudaraku. Saudaraku, jadi kualitas moral itu sudah bisa terbaca dengan gerak-gerik dan sifat kaki yang dimilikinya. Saudaraku, jadi saya ini membicarakan masalah yang sederhana, tetapi ini sangat penting, sangat esensial dalam hidup kita. Dengan kita bisa menjaga kaki, karena kaki itu berkenaan dengan pintu gerbang tabernakel. Di dalam pola tabernakelnya itu, saudaraku, kaki itu bersesuaian dengan pintu gerbang tabernakel, pintu gerbang bait suci Allah, saudaraku. Jadi ini pertama yang harus kita gunakan dengan benar, saudaraku. Kalau kita akan menjadikan tubuh ini bait suci Allah, pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan kaki ini dengan benar. Sudah seperti tadi saya katakan, melalui sifat kaki, gerak-gerik kaki, saudaraku, kita bisa membaca karakter, mental, kemudian moral seseorang, kualitasnya itu seperti apa, kita bisa melihatnya. Orang yang mentalnya bagus, saudaraku, menghadap Tuhan itu kakinya akan berlutut, bersujud, saudaraku. Nggak enak kan, saudaraku, kalau kita menghadap Tuhan kakinya naik-naik ke kursi kayak gini, saudaraku. Nggak enak, saudaraku. Sudah berdoa sama Tuhan kakinya naik-naik, saudaraku, meskipun nggak ada yang melihat. Nggak enak, saudaraku. Jadi melalui sifat gerak-gerik kaki, saudaraku, kita akan diberkati Tuhan, saudaraku. Jadi kaki ini masalah sederhana loh, saudaraku, tapi ini penting. Saya akan bacakan satu ayat, 1 Samuel 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Saudaraku, kaki dari orang-orang yang dikasihinya ini dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan karena langkah kakinya buruk, karena langkah kakinya menuju kepada hal-hal yang najis, langkah kakinya menuju kepada percabulan-percabulan, langkah kakinya cepat menuju kepada perbuatan-perbuatan dosa. Saudaraku, itulah yang membuat, saudaraku, orang-orang fasik, oleh karena sifat kakinya yang tidak terdidik tadi, saudaraku, dia dibawa binasa di dalam kegelapan, saudaraku. Tetapi orang-orang yang dikasihinya, yang bisa menata sikap kakinya, saudaraku, ini akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati dalam kegelapan. Luar biasa. Kaki ini hal sederhana, tetapi mahal sekali. Orang yang berpikiran sehat, tadi saya sampaikan kepada saudara, tidak akan mengizinkan kakinya ini ditukar dengan uang 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, bahkan 1 triliun pun nggak boleh. Saudaraku, luar biasa, kaki ini mahal sekali, saudaraku. Hendaknya saudara menjaga dengan baik. Saudara, satu ketika saya pernah mengendarai mobil, ya saudaraku, setir begitu, saudaraku. Mendadak di depan itu, saudaraku, ada anak muda mau belok, mungkin karena memang gaya muda begitu ya, saudaraku.
mau belok ke kanan itu tanpa menghidupkan sein, saudaraku, dia memberikan tanda belok itu pakai kakinya. Saudaraku, bayangkan kakinya naik begini, saudaraku. Itu enggak sopan sekali, saudaraku. Saya yakin itu orang yang tidak terdidik di dalam kepribadiannya, orang yang terdidik di dalam moralnya. Saudaraku, orang yang hendak menjadikan tubuhnya sebagai bait suci Allah, ingin menjadi mempelai wanita anak domba Allah, tubuhnya menjadi tempat kediaman Roh Kudus, hendaknya mulai sekarang bisa menata langkah gerak-gerik kakinya, menata langkah-langkah kakinya kepada hal-hal yang positif, kepada perkara-perkara yang positif. Jangan kaki kita ini, saudaraku, membawa kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, kepada percabulan, hal-hal kenajisan, tipu muslihat, dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, nanti kaki saudara itu akan membawa saudara kepada, seperti ditulis dalam 1 Samuel 2 ayat 9 ini, saudaraku, kepada, saudaraku, kematian dan kebinasaan dalam kegelapan. Jadi kalau orang itu salah menggunakan kaki, saudaraku, itu nanti hidupnya akan sengsara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini baru pintu gerbang bait suci. Saudaraku, padahal nanti seluruh tubuh kita ini bait suci Allah. Saudara, saya ingatkan sekali lagi, gunakan kakimu untuk melangkah kepada perbuatan-perbuatan suci, baik, mulia, dan kudus. Ini pintu gerbang bait suci Allah. Saudaraku, kaki saudara itu juga mahal sekali harganya. Tidak boleh dibeli dengan 1 miliar, 10, 100 miliar. Tidak akan boleh. Saudaraku, benar kan? Saudaraku, saudara yang berpikiran jernih dan logis, itu pasti nggak akan boleh kakinya ditukar dengan uang mungkin bahkan 1 triliun sekalipun nggak akan boleh, saudaraku. Meskipun saya sederhana seperti ini, kalau kakinya mau ditukar dengan uang 1 triliun, saya pun nggak boleh, saudaraku. Saya pilih begini, saudaraku. Kaki ini mahal sekali, hargai pemberian Tuhan ini, saudaraku. Ini pintu gerbang bait sucimu, pintu gerbang tubuh sebagai bait sucimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi renungan firman Tuhan malam hari ini mengulas mengenai kaki yang diberkati Tuhan, kaki yang menjadi bait suci Allah, kaki yang membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.